Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Herni Widyastuti, NIM 2017 40 2092 dari kelas 3 PAIB. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang administrasi pembiayaan atau bisa disebut dengan manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan atau disebut juga dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, hingga pertanggungjawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ada beberapa fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan anggaran tahunan, pengadaan anggaran, pendistribusian anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan keuangan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Oleh manajemen keuangan pendidikan, yang pertama perencanaan anggaran atau budgeting. Budgeting adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Yang kedua ada pembukuan. Pembukuan dalam manajemen keuangan pendidikan itu ada dua. Yang pertama, pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kewajiban menerima dan mengeluarkan uang. Yang kedua, kepengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan. Hendaknya kepala sekolah memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh staf yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan sekolah. Yang ketiga ada pemeriksaan. Pemeriksaan adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Selanjutnya ada yang keempat ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah pelaporan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal, lembaga, atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Selanjutnya ada sumber-sumber keuangan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 46 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini juga disebutkan oleh Sulistyo-Rini bahwa secara garis besar sumber keuangan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama pemerintah. Pemerintah ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun keduanya. Yang kedua ada orang tua siswa atau peserta didik. Yang ketiga masyarakat, baik yang sifatnya mengikat maupun tidak mengikat. Penjelasan yang pertama, pemerintah. Sumber keuangan dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Yang kedua, orang tua siswa. Pendanaan dari orang tua peserta didik disebut juga dengan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya mengikat. Pendanaan ini disebut juga dalam kategori ini merupakan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya sukarela, baik secara pribadi maupun kelompok seperti yayasan, badan usaha miliki pemerintah maupun swasta, sebagai bentuk kepedulian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Yang keempat ada dana dari alumni. Dana dari alumni adalah pendanaan yang diterima dari para alumni yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan. Bantuan dari para alumni tidak hanya terbatas pada bentuk uang, namun dapat pula berupa bantuan buku, perlengkapan sekolah, atau bentuk tenaga seperti pengabdian diri untuk mengajar sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada lembaga pendidikan karena sudah memberikan ilmunya dan sebagai bentuk pembekalan diri terhadap dunianya yang baru terjun dalam dunia pendidikan.
Yang kelima, ada dana dari peserta kegiatan. Dana dari peserta kegiatan adalah pendanaan yang bersumberkan dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Pendanaan ini bisa bersumberkan dari peserta didik, guru maupun masyarakat, tergantung bentuk acara yang diselenggarakan. Yang keenam, ada dana dari kegiatan kewirausahaan sekolah. Banyak sekolah-sekolah saat ini yang mengembangkan usaha untuk meningkatkan keberdayaan sekolah dalam aspek pembiayaan. Kewirausahaan sekolah dapat dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sekolah sendiri, seperti peserta didik maupun guru, dan staf, atau dengan memberdayakan masyarakat sekitar, seperti koperasi, kantin, fotokopi, bazar tahunan, perkebunan, toko serba, dan lain-lain. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama ada transparansi. Transparansi adalah keterbukaan. Transparansi dalam manajemen keuangan pendidikan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan pendidikan berarti penggunaan keuangan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada efektivitas. Efektivitas dimaknai sebagai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan pendidikan perlu memperhatikan sejumlah prinsip sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Yang pertama, prinsip keadilan. Pelaksanaan prinsip keadilan yaitu besarnya pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua, prinsip efisiensi, mengarah pada perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran atau antara daya dan dengan hasil. Yang ketiga, prinsip transparansi, artinya menekankan adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan pendidikan, baik dari segi sumber keuangan pendidikan, jumlahnya, rincian kegunaannya, maupun pertanggungjawabannya. Yang keempat, ada prinsip akuntabilitas publik, artinya penggunaan keuangan sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan. Pengeluaran harus sesuai dengan perencanaan sekolah yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya tentang tugas pengelola keuangan. Menurut unit Rastafara, dalam pelaksanaan manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas, yakni otorisator, koordinator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Koordinator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpangan, dan pengeluaran uang serta memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban. Ada beberapa tugas manajer keuangan sekolah. Yang pertama, manajemen untuk perencanaan perkiraan. Yang kedua, manajemen memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya. Yang ketiga, manajemen kerjasama dengan pihak lain. Yang keempat, penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Selanjutnya ada proses pengelolaan keuangan. Yang pertama, perencanaan anggaran. Dalam kegiatan perencanaan anggaran pembiayaan pendidikan, kepala sekolah memiliki kewajiban untuk menggunakan sumber-sumber pendanaan pendidikan serta menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah. Tugas
Berdasarkan jenisnya, sumber pendanaan pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, misalnya anggaran rutin. Yang kedua, wali peserta didik, misalnya SPT. Yang ketiga, masyarakat, misalnya sumbangan perusahaan industri, lembaga sosial donatur, tokoh masyarakat, alumni, dan lain-lain. Ada strategi untuk menunggali sumber pendanaan sekolah. Yang pertama, membangun usaha koperasi. Yang kedua, membuka kursus kegiatan luar sekolah, misalnya kursus baik bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lain, kursus komputer, membuka kelas tari atau pencaksilat, kursus tata busana, atau kursus tatap muka, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, ada pengajuan proposal kepada pemerintah daerah dan swasta. Pengajuan proposal kepada pemerintah daerah maupun swasta merupakan salah satu cara kepala sekolah untuk mendapatkan bantuan dana. Namun, pengajuan dana kepada pemerintah dan swasta ini tidak serta-merta dan di setiap saat. Yang keempat, ada penggalangan dana dari para pengajar. Sumber pendanaan lain yang dicari oleh kepala sekolah adalah pendanaan yang disumberkan dari para pengajar, baik itu dari pemerintah maupun tidak. Yang kelima, penggalangan dana dari para alumni. Penggalangan dana dari para alumni yang sudah sukses bisa menjadi salah satu solusi bagi sekolah untuk menjaga keberlangsungan sekolah agar tetap sukses. Penggalangan dana bisa bersifat tetap dan